العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد. Melanjutkan kembali bahasan kita mengkaji kumpulan fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah berkaitan dengan peringatan keras terhadap fitnah Al-Murji'ah. Dan Al-Murji'ah secara khusus yang dibahas dan dikaji oleh Al-Lajnah Ad-Daimah di sini adalah Murji'ah varian yang kelima, yaitu Murji'ah kontemporer yang membangkitkan kembali pemikiran-pemikiran pendahulunya dari kalangan Murji'ah Jahmiyah maupun Murji'ah Karramiyah, membangkitkan kembali pemikiran-pemikiran pendahulunya tersebut. Berikutnya penjelasan dan peringatan keras dari sebuah kitab yang berjudul Dhabtud Dhawabit. Kitab ini terbit atau diterbitkan di awal-awal tahun 1419 Hijriah. Dan keluar peringatan keras terhadap kitab ini, tahdzir dari Al-Lajnah Ad-Daimah, di akhir tahun yang sama, yaitu di akhir tahun 1419 Hijriah. Dalam kitab ini yang menjadi sorotan Al-Lajnah Ad-Daimah adalah upaya dari penulisnya, yaitu Ahmad Ibn Saleh Az-Zahrani, dalam menggaungkan bahwasanya konsep penerapan amalan lahiriah bagi keutuhan iman itu hanya sekadar penyempurna belaka. Dari sisi pendefinisian tentang definisi iman, penulisnya menggagas konsep yang secara tekstual seakan-akan mencocoki pendefinisian dari salafus salih. Bahwasanya unsur dari iman adalah i'tiqad dan qaul serta amalan al-jawarih, amalan anggota badan, amalan lahiriah. Sama. Hanya saja dari sisi penerapannya bertolak belakang dengan apa yang telah didefinisikan. Dia menganggap dan menekankan dalam risalah tersebut bahwasanya meninggalkan amalan-amalan lahiriah secara total, secara menyeluruh, dan yang dimaksud dengan amalan lahiriah rukun-rukun Islam setelah syahadat. Salat, puasa, zakat, haji. Siapa yang meninggalkan yang demikian itu, selama dia beriman di dalam hatinya, selama pelakunya beriman di dalam hatinya dan bertauhid di dalam hatinya, maka pelakunya tetap teranggap sebagai seorang mukmin yang memiliki aslul iman, teranggap sebagai seorang muslim. Jadi di masa itu, di tahun-tahun tersebut, seruan konsep pandangan terhadap iman di atas yang demikian ini benar-benar hampir merata, tersebar merata di kalangan para pegiat dakwah yang menisbatkan ke dalam dakwah salafiyah katanya. Di Yaman sendiri ketika itu konsep pandangan ini berupaya untuk dibawa oleh seorang syekh yang bernama Abul Hasan Al-Ma'ribi, berusaha untuk menggagas dan menyuarakan konsep ini, yaitu tidak kafirnya orang yang meninggalkan amalan lahiriah secara total. Konsep pandangan ini dipandang oleh Al-Lajnah Ad-Daimah sebagai upaya untuk membangkitkan kembali pemikiran-pemikiran ekstrem Murji'ah dari kuburnya. Tapi kita baca bayanun wa tahdhirun min kitabi Dhabtil Dhawabit, penjelasan dan tahdzir, peringatan keras dari kitab berjudul Dhabtud Dhawabit. Berkata Al-Lajnah Ad-Daimah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Setelah Al-Lajnah mengawali dengan hamdalah dan bersalawat serta salam kepada Nabi
dan para sahabatnya serta keluarga beliau seluruhnya. Al-Lajnah berkata, faqad ittala'at al-Lajnatu ad-da'imatu lil buhuth al-'ilmiyyah wal ifta' 'ala al-kitab al-mawsum bi dhabt ad-dawabit fil iman wa nawaqidih. Ta'lif al-mad'u Ahmad bin Salih Az-Zahrani. Dan sungguh Al-Lajnah ad-Da'imah telah mengetahui dengan pasti, ittala'a 'ala, telah mengilmui, mengetahui dengan pasti, telah melakukan riset, studi dan kajian terhadap kitab tersebut berkaitan dengan kitab Dhabtud Dawabit fil Imani wa Nawaqidihi, karya dari seseorang yang bernama Ahmad bin Salih Az-Zahrani. Ahmad bin Salih Az-Zahrani termasuk dari orang-orang yang berada di dalam komunitasnya Syekh Rabi Al-Madkhali. Ketika itu mereka semua bersatu padu. Syekh Rabi, Syekh Ali Al-Halabi, Syekh Abil Hasan Al-Ma'ribi, begitu pula Syekh Ahmad Az-Zahrani ini. Dan dia juga sekaligus salah satu pengisi materi di, ada namanya dulu situs rujukan utama mereka. Mereka memiliki forum khusus namanya Sahab As-Salafiyah. Itu media bagi mereka untuk menyuarakan dan menebarkan pemikiran-pemikiran Murji'ah kontemporer ini. Ahmad Az-Zahrani salah satu dari pengisi materi dan penulis di situ, di forum Sahab As-Salafiyah. Pernah dalam suatu quote atau pernyataannya di situs tersebut, Ahmad Az-Zahrani ini mengatakan, al-imanu qaulun wa i'tiqadun wa amal. Iman itu ucapan, keyakinan, dan amalan. Benar atau tidak? Benar. Iman itu adalah qaulun wa i'tiqadun wa amal. Dia menggagas konsep iman sesuai dengan konsep salaf secara zahirnya. Iman itu adalah ucapan dan keyakinan serta amalan. Kemudian dia mengatakan, faman ata bil qauli wal i'tiqad faqad ata bil haddi al adna minal amal. Perhatikan. Dia mengatakan, iman itu apa? Iman itu ucapan, keyakinan, dan juga amalan. Benar sampai di sini. Kemudian dia menyatakan, siapa yang telah mewujudkan ucapan bersyahadat dan meyakininya di dalam hati, maka dia telah mewujudkan kadar minimal dari amal. Berarti kesimpulannya apa iman itu? Ucapan dan i'tiqad. Karena siapa yang mewujudkan ucapan dan i'tiqad, dia telah memenuhi kadar minimal batasan dari amal. Permainan kata-kata. Sejatinya yang diusung adalah pemikiran Murji'ah ini dibangkitkan kembali dari kuburnya. Maka Al-Lajnah dengan cermat mendapati propaganda yang demikian itu dan makar yang demikian itu. Kemudian mereka memperingatkan, mengeluarkan bayan, keterangan, fatwa resmi kenegaraan yang menjelaskan tentang bahayanya pemikiran ini yang berusaha untuk dibangkitkan kembali dan merongrong akidah kaum muslimin terkhusus yang ada di kerajaan Saudi Arabia. Maka Al-Lajnah mengatakan, fawajadathu kitaban yad'u ila madhabil irja'il madmum. Maka Lajnah mendapati bahwa kitab tersebut menyerukan kepada madhab Murji'ah yang tercela. Naam. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, apa yang diserukan dan didakwakan oleh penulisnya di dalam kitab tersebut. Maka itulah yang menjadi acuan. Berarti siapa saja yang menyerukan dan mendakwakan konsep pandangan seperti ini, terlepas dari siapa itu individunya, berarti dia sedang menyerukan, mempropagandakan pemikiran Murji'ah yang tercela. Fawajadathu kitaban yad'u ila madhhabil irja'il madhmum. Li'annahu, kenapa begitu? Teranggap sebagai tindakan seruan menyerukan kepada madhab Murji'ah yang tercela. Li'annahu la ya'tabirul a'mala adh-dhahirata dakhilatan fi haqiqatil iman. Karena penulisnya, pelakunya tidaklah menganggap amalan-amalan lahiriah itu masuk dalam hakikat iman. Ya secara pendefinisian memang iya. Tapi pada praktek penerapannya kamu keluarkan amalan lahiriah itu dari hakikat keimanan. Dari sisi apa? Dari sisi seseorang itu masih teranggap sebagai seorang mukmin secara sebenar-benarnya, secara hakiki, walaupun dia tidak melakukan amalan lahiriah sama sekali. Nah, ketika tahdzir ini keluar beberapa tahun kemudian, setelah reda fitnah ini sebelum kemudian bangkit kembali di masa-masa belakangan ini,
Ahmad Az-Zahrani mengakui bahwa apa yang dia nukil di dalam kitab-kitab tersebut adalah ucapan-ucapannya, gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan Syekh Al-Albani. Tapi dia tidak sebutkan nama. Nah, ketika itu. Dan ma'ruf, memang Syekh Al-Albani menggagas konsep pandangan yang demikian ini dalam permasalahan iman. Dan itu beliau nyatakan sendiri dan beliau akui. Syekh Al-Albani dalam salah satu pernyataannya bahkan menegaskan, kullama ta'addahu min amalil batin ila dhahir fa huwa syartu kamal. Jadi amalan di sisi Syekh Al-Albani adalah amalan batin yang merupakan rukun dalam iman. Adapun yang terekspresikan dalam amalan lahir, dia hanya sekedar syarat kesempurnaan saja. Jika tidak ada, tidak terwujudkan sama sekali, maka tetap pelakunya teranggap sebagai seorang mukmin yang memiliki aslul iman. Al-Lajnah menilai konsep pandangan seperti itu adalah konsepnya Murji'ah yang tercela. Wa hadza khilafu ma alaihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang demikian ini menyelisih apa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di atasnya. Berarti gagasan pandangan terhadap konsep iman yang digagas oleh jaringan Murji'ah kontemporer ini menyelisih apa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah berpijak di atasnya. Jadi penyelisihan mereka dalam pokok fundamental dari pokok-pokok dasar akidah salaf. Ini perselisihan yang ada. Jadi perselisihan antara pemikiran sunni dengan pemikiran bid'i. Jadi ma'rakah pertempuran yang ada di medan dakwah antara ahli sunnah wal jamaah dan jaringan murji'ah kontemporer. Ini pertempuran berkaitan dengan permasalahan yang fundamental, yaitu pokok dasar ideologi ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan masalah-masalah khilaf yang receh, masalah-masalah khilaf ijtihadiyah, atau masalah-masalah khilaf yang gak jelas, seperti khilaf yang ada pada jaringan mereka, antar mereka, saling tahdir, saling mentabdi', 30 tahun, 40 tahun di atas itu dakwah mereka. Bukan permasalahannya itu seperti khilaf yang ada pada mereka itu. Berpecah belahnya mereka, bercerai-berainya mereka. Tahun demi tahun muncul terus varian-varian yang baru menyempal, membelah diri dari mereka, saling tolak-menolak. Satu dengan yang lainnya mengklaim bahwasanya kelompoknya dia sajalah, grupnya dia sajalah yang paling sejati. Yang lainnya salafi, abal-abal. Seperti itu kita digiring. Disibukkan 30 tahun, 40 tahun umat itu disibukkan dengan itu. Jarh wa ta'dil atau tahdir. Berpecah belah di atas itu. Dalam keadaan konsep mereka dalam masalah iman, masalah takfir, masalah udzur bil jahl itu sama. Jadi mereka ini berselisih di atas apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Naam. Kalian kira mereka satu, padahal hati-hati mereka bertolak belakang. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Karena mereka itu enggak punya otak. Berpecah belah dalam permasalahan-permasalahan yang tafihah, enggak jelas. Nah, enggak boleh belajar dari fulan. Kenapa? Ya pokoknya enggak boleh ditahdir. Kenapa? Apa usul i'tiqad yang dia selisih? Enggak jelas. Hizbi. Kenapa hizbi? Enggak jelas juga. Seperti itu, tahun demi tahun disibukkan. Dan itu menjangkau anak kecil, menjangkau para wanita dan ibu-ibu. Ada fitnah terjadi antara mereka, di dalam barisan mereka. Wah, seakan-akan itu adalah masalah prinsipil yang harus disuarakan dan diedukasikan kepada semua lapisan. Mau anak-anak, mau wanita, mau ibu-ibu, semua berbicara tentang konsep ini. Jarh ta'dil ini. Jarh. Tapi masalah iman, mereka kaburkan. Jangan berbicara tentang masalah udzur bil jahl, tentang masalah iman. Ini masalah khusus, ranahnya khusus. Nah, tapi untuk masalah tahdir terhadap Ustadz Fulan, tahdir terhadap Syekh Fulan, ini mereka gaung-gaungkan. Perselisihan mereka tahun demi tahun begitu terus, naam, sampai memunculkan banyak kelompok dan komunitas. Yang satu dengan yang lainnya membangun al-wala wal bara' di situ. Sempit, hizbiyah. Itu khilaf yang ada pada mereka. Adapun khilaf pertempuran dan peperangan antara ahli sunnah wal jamaah dengan mereka ini, Murji'ah kontemporer, ini khilaf antara sunni dan bid'i. Khilaf berkaitan dengan prinsip dari prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mereka mengatakan kalian itu mencerai-beraikan barisan ahli sunnah dengan mengangkat masalah-masalah khilaf berkaitan dengan udzur bil jahl, berkaitan dengan masalah iman. Bahwa apakah amalan itu syarat sahnya keimanan atau syarat kesempurnaan iman. Kalian cerai-beraikan umat dengan masalah-masalah khilaf, katanya mereka begitu.
Nah, kita tanya balik ke mereka. Kalian berpecah belah, bercerai-berai selama tahun demi tahun, 30 tahun, 40 tahun belakangan ini tuh, apakah di atas permasalahan udzur bil jahal atau di atas permasalahan iman? Jawabannya tidak. Berarti kan menunjukkan justru sumber perpecahan dan kerusakan itu adalah kalian yang mengangkat materi-materi dan tema-tema yang tidak jelas itu tadi. Bahkan masalah fundamental dan berkaitan dengan prinsip keimanan, kalian kubur, kalian berusaha untuk tutup-tutupi permasalahan itu. Jadi sejatinya yang bercerai-berai itu adalah barisan kalian ini. Nah, kita tidak ketahui dan tidak kenal di barisannya Syekh Ibnu Baz kemudian membentuk suatu komunitas seperti komunitas mereka. Ya tasyakkal begitu, terbentuk sebagai suatu komunitas dan grup. Tak pernah kita tahu. Syekh Utsaimin pun begitu. Syekh Al-Fauzan pun begitu. Nggak ada. Tapi bedakan dengan yang menisbatkan diri kepada masyayikh Urdun, Ali Al-Halabi atau Syekh Rabi. Mereka membentuk suatu jaringan. Membentuk suatu komunitas, ya tasyakkal yani. Yang kemudian dibangun di atasnya loyalitas sempit. Grup siapa yang bersama grup-grup syekh ini, siapa yang bersama dengan grup-grup ustadz ini. Begitu mereka membentuk suatu komunitas itu, baik itu disengaja atau terbentuk dengan sendirinya. Kemudian berpecah belah di atas sesuatu yang bukan masalah prinsipil dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi dalam masalah iman, nah, mereka sama semuanya. Maka dikatakan di sini wahada khilafu ma alaihi ahli sunnah wal jamaah. Jadi apa yang digagas oleh mereka dalam konsep keimanan ini berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Ingat, kalau konsep ibarah pengungkapannya itu adalah ahli sunnah, ketika berbicara tentang pemikiran bid'ah, berarti sunnah yang dimaksud adalah i'tiqad. Sunnah yang dimaksud adalah ahlul i'tiqad as-sahih, ahlul aqidati sahihah. Begitu. Berarti lawannya ahlu al-aqidah al-batilah, al-fasidah. Wa hadha khilafu ma alaihi ahli sunnah wal jamaah min anna al-imana qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Konsep yang mereka gagas tentang iman itu menyelisih ahli sunnah wal jamaah. Karena di sisi ahli sunnah wal jamaah, iman itu ucapan dengan lisan, syahadat, wa i'tiqadun bil qalb, meyakini syahadat itu di dalam hati, mengamalkannya, membenarkannya di dalam hati. Wa amalun bil jawarih, dan amalan dengan anggota badan lahiriah. Dikait di sini bil jawarih. Karena mereka mengatakan iman itu amal, tapi yang mereka maukan amalan batin, amalan hati. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ahli sunnah meyakininya dalam konsep keimanan secara menyeluruh. Bertambah dan berkurangnya itu dalam aslul iman, secara i'tiqadnya, secara qaulnya, secara amalannya bertambah. Dalam aslul iman, bukan hanya sekedar dalam kamalul iman, kesempurnaan imannya saja. Adapun murji'ah kontemporer, mereka mengatakan bahwa saya memang iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Tapi bertambah dan berkurangnya itu dalam kamalul iman. Kenapa? Karena dalam aslul imannya sama. Orang yang sholat dan yang nggak sholat sama-sama muslim, berserikat, bersekutu dalam aslul iman. Nah, orang yang beramal dengan yang tidak beramal sama sekali, meninggalkan jinsul amal, amalan jawarih secara menyeluruh, tetap berserikat dalam aslul iman, pokok dasar iman yang sama dengan orang yang beramal. Jadi mereka memang memberikan ungkapan iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tapi berbeda konsepnya dengan ahli sunnah wal jamaah. Wa alaihi, maka di atas yang demikian ini, fa inna hadzal kitaba la yajuzu nashruhu wa tarwijuhu. Maka di atas yang demikian itu sesungguhnya kitab tersebut, kitab ini tidak boleh disebarkan dan diviralkan, diedarkan, ditebarkan. Lihat bagaimana tahdzir demi tahdzir terhadap kitab demi kitab. Menunjukkan memang ketika itu rame-rame untuk dipropagandakan ini, kamu tulis materi ini, bahas. Yang satu lagi bilang ke kawannya, ayo kamu juga bahas, kamu juga bahas. Jadi chaos ilmiah, seakan-akan masalahnya itu bahwa saya konsep iman itu ya seperti yang mereka gagas. Nah, ini uslubnya mereka, metodenya mereka dalam menguasai media. Perang pemikirannya seperti itu. Makanya mereka kalau sudah ingin menjatuhkan sosok individu, dipasang pion catur dulu, kamu bicara. Setelah lihat reaksi dari umat, bagaimana reaksinya, nanti yang lain kamu bicara. Yang di Mesir bicara, yang di Tunisia bicara, yang di Indonesia bicara, yang di Yaman bicara, yang semua bicara. Seakan-akan masalahnya menjadi ijma. Dan media mereka kuasai. Jadi chaos, kekacauan berpikir. Nah,
Ini caranya mereka. Yang terakhir siapa yang muncul? Syekh Rabi. Syekh Rabi diam dulu. Kesannya apa? Munasahah, memberikan nasihat, memberikan arahan. Begitu dulu, dibiarkan gaduh di awal. Nanti kalau sudah skenario-nya habis, baru muncul. Fulan lebih sesat dari ini dan itu. Dalam sehari semalam. Yang sebelumnya, seakan-akan tampaknya dinetralisir di medan dakwah. Ini seperti itu konsepnya. Jadi di masa-masa itu memang ditebarkan. Kamu bicara. Nah, yang ini memuji, yang itu memuji kitabnya. Jadi seakan-akan masalahnya menjadi sebuah permasalahan yang ya memang seperti itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang menyelisih ini berarti takfiri. Menyelisih ini berarti khariji. Yang menyelisih ini berarti haddadi. Begitu framingnya. Jadi orang takut. Orang mau berpikir itu sudah di-cancel duluan. Dia nggak berani untuk berpikir. Dibuat tumpul duluan. Nah, ini perang pemikirannya seperti itu. Wa yajibu ala muallifihi wa nashirihi at-taubatu ila Allah azza wa jal. Wajib katanya lajnah bagi penulisnya dan penyebarnya, penerbitnya, yang mendukung penyebarannya, na'am, yang menukilnya, wajib untuk bertaubat kepada Allah azza wa jal. Wa nuhadzirul muslimina mimma ihtawahu hadzal kitab minal madhhabil batil. Dan kami mentahdir, memperingatkan dengan keras kaum muslimin dari apa yang terkandung pada kitab tersebut berupa madhab yang batil. Dihukumi sebagai sebuah madhab yang batil. Kenapa mereka mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari yang demikian? Bukan untuk rebutan lahan dakwah, bukan untuk hal-hal duniawi, na'am. Bukan untuk meraih banyak-banyakan pengikut, la, himayatan li aqidatihim wastibra'an li dinihim. Jadi lajnah ad-daimah memperingatkan kaum muslimin dari kandungan yang ada di dalam kitab itu, yaitu pemikiran Murji'ah tersebut, dalam rangka memberikan benteng penjagaan terhadap akidah mereka, akidah kaum muslimin, na'am, dan melindungi agama mereka. Karena pemikiran tersebut mencederai agama, mencederai keagamaan seseorang, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari keimanan, bisa menyeret kepada tingkatan yang demikian itu jika tidak dipangkas. Karena di antara turunan dari pemikiran ini, mereka menganggap bahwa Yahudi dan Nasara itu mendapatkan udzur atas ketidaktahuan mereka tentang Islam. Jadi mereka kafir di dalam hukum dunia, tapi masih ada kemungkinan mereka mukmin dalam hukum akhirat. Kenapa? Karena udzur bil jahl. Karena mereka tidak pernah mendengar konsep Islam sebagaimana mestinya. Yang mereka dengar Islam itu radikal. Jadi kalau mereka mendengar Islam itu radikal, ya sudah, berarti ketika mereka melakukan pencelaan terhadap Islam dan skeptis atau merasa su'udzon, berburuk sangka terhadap Islam, ya mereka mendapatkan udzur. Begitu. Turunan dari pemikiran ini. Berarti kan merusak pondasi tiang-tiang agama. Kama nuhadziru min ittiba'i zallatil ulama. Begitu pula kami mentahdir, memperingatkan untuk mengikuti ketergelinciran para ulama. Ulama saja bisa tergelincir, lebih-lebih lagi yang di bawah itu. Makanya seseorang meminta sabar dan hidayah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di masa itu, Al-Lajnah sebenarnya sudah tahu siapa penggagas ini. Mereka ini siapa, menisbatkan ke siapa. Oh, mereka adalah orang-orang Yordan. Oh, mereka barisan komunitasnya yang menisbatkan kepada Syekh Al-Albani. Oh, mereka jaringan fulan dan fulan, kan tahu kan. Telah dilakukan riset, dilakukan penelitian. Mereka juga dapat kabar siapa yang menyampaikan, dipelajari. Nah, sudah tahu. Nah, tapi tidak menyebut nama ketika itu. Tidak disebut nama. Min ittiba'i zallatil ulama. Waspada dari mengikuti ketergelinciran ulama. Para ulama besar, hay'ah kibar al-ulama di lajnah, ya sudah tahu bahwa saya itu termasuk dari gagasan dan pandangan Syekh Al-Albani. Tapi ketika itu masih teranggap sebagai sebuah zallah saja. Ketergelinciran yang terkubur, tergantikan dalam lautan samudra sumbangsihnya terhadap Islam ketika itu. Nah, tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ternyata ini sebuah pemikiran yang memang dipropagandakan dan memiliki tujuan khusus, yaitu mematikan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi masalahnya bukan sepele, bukan sekedar
sebuah cara pandang individu, tidak, tapi ini dikembangkan, ditumbuhkan dan menyerang akidah salaf. Memberikan framing kesan bahwasanya akidah salaf itu akidah khawarij. Nah, kan berbahaya. Makanya kemudian sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, 1443, Syekh Al-Fauzan menyebut nama. Wala di medan dakwah mafhum, sudah diketahui sepak terjang mereka ini dan jaringannya mereka. Siapa saja. Karena penerus dari pemikiran ini menggaungkan pemikiran ini. Kama nuhadziru min ittiba'i zallatil ulama fadlan an ghairihi min sigari talabah. Awas, jangan ikuti ketergelinciran ulama, lebih-lebih lagi yang selain ulama dari penuntut ilmu junior. Seperti siapa? Seperti orang-orang seperti Ahmad Az-Zahrani, Ali Hasan Al-Halabi, Murad Syukri, teranggap sebagai sigharu talabah, atau dalam ungkapan yang lain al-muta'alimun. Sering diulang-ulang ungkapan tersebut. Lebih-lebih lagi untuk mengikuti ketergelinciran para penuntut ilmu junior, alladzina lam ya'khudul ilma min usulihi al-mu'tamadah, yang mereka tidak mengambil ilmu dari pokok dasarnya yang mu'tamadah, yang menjadikan acuan baku, tidak mempelajarinya secara utuh, hanya menukil sepotong dan sepotong. Wafaqallahu al-jami'a lil ilmi nafi' wal 'amali salih. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya terhadap ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-lajnatu da'imatu lil buhuth al-ilmiyah wal ifta'. Ar-Rais Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Fatwa ini keluar, Al-Lajnah ad-Da'imah masih diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Naibur Rais, wakil dari ketua Lajnah, yaitu Grand Mufti yang sekarang, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Al-Syekh. Anggotanya di antaranya Syekh Saleh ibn Fauzan Al-Fauzan, Syekh Bakar ibn Abdullah Abu Zaid, dan Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Ghudayan. Kemudian fatwa yang berikutnya, fatwa berkaitan dengan tahdzir, peringatan terhadap sebuah kitab karya Khalid Al-Ambari, ya sahabat-sahabatnya Ali Al-Halabi. Semuanya ini jaringan, satu jaringan mereka. Fatwa ini dikeluarkan tahun 1420 Hijriyah. Bayanun minal lajnati da'imati lil buhuthil ilmiyati wal ifta' bi sya'ni kitab bi'unwan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah wa usul at-takfir li katibi Khalid Ali Al-Ambari. Penjelasan berkaitan dengan kitab berjudul berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dan pokok-pokok takfir, prinsip-prinsip takfir. Kitab ini banyak dipuji oleh Al-Halabi, terutama dalam kitabnya At-Tahdhir min Fitnati Takfir itu, yang nanti akan kita bahas tahdzir lajnah berkaitan dengannya. Begitu pula dalam kitabnya Sayhatun Nadhir, Ali Al-Halabi mengatakan kitabun mati', kitab yang luar biasa, kitabun mufid, hafil, yang sangat berfaedah. Begitu mereka membuat framingnya gitu, satu dengan yang lain saling mentazkiyah, saling merekomendasikan. Disorong ini satu, nanti yang satu ngompori dari belakang, memuji tulisannya, memuji orangnya, nanti yang sana pun begitu. Kitabnya berjudul berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Nah, materi-materi seperti ini menjadi salah satu ciri identik Murji'ah kontemporer berkedok Salafiyah. Nah, apa yang mereka gagas? Berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan itu bukanlah pembatal keislaman, apapun bentuk dan konsepnya, selama tidak didasari di atas penghalalan, i'tiqadul qalb. Berarti pokok dasarnya itu adalah pembatasan konsep kufur hanya pada i'tiqad saja. Nah, iman itu ya apa yang ada di dalam hati. Apapun yang kamu lakukan di luar dalam ekspresi lahiriah, sekufur apapun, dia bukanlah kekufuran yang membatalkan keimanan yang ada di dalam hati. Ini konsepnya. Tidak cukup di sini. Mereka yang mencoba membahas tentang konsep haramnya berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, ini menjadi ciri identik takfiri dan khawarij. Dibuat momok begitu, framing. Jadi orang itu benar-benar ngeri, takut untuk berusaha berilmiah dalam permasalahan ini sesuai dengan sudut pandang syar'i. La ifrat wa la tafrid. Pertengahan. Maka Lajnah ad-Da'imah membantah, memperingatkan dari kitab ini. Kitab ini padahal apa sih isinya? Menghasung, membenarkan dan melegalkan fenomena konsep berhukum dengan selain syariat Allah yang ada di abad ini setelah runtuhnya
Daulah Utsmaniyah. Ini konsepnya mereka. Bahwasanya kedaulatan yang berasaskan sumber dasar landasan hukumnya adalah hukum perundang-undangan buatan manusia, menggantikan hukum syariat, itu adalah kedaulatan yang sah. Kedaulatan Islam selama pemimpin negaranya menisbatkan diri kepada Islam, selama syiar-syiar keagamaan Islam itu tampak di wilayah tersebut. Ini yang berusaha mereka gagas. Ya kan memang seperti itu yang dipropagandakan, digaungkan oleh konsep mereka yang menyerukan dakwah salafiyah di masa ini. Tapi kenapa Lajnah Daimah menyorotinya sebagai sebuah penyimpangan dan kesesatan? Berkata Al-Lajnah, alhamdulillahi wahdahu wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Faqad ittala'at Al-Lajnatu Daimatu lil buhuthil ilmiyyah wal ifta' ala kitab bi'unwan al-hukmu bi ghairi ma anzalallahu wa usul at-takfir. Likatibi Khalid Al-Ambari. Lajnah telah meriset, meneliti, mengumpulkan data, mendiskusikannya, mempelajarinya. Wa ba'da dirasatil kitabi, setelah dilakukan pembelajaran terhadap kitab tersebut, ittadaha annahu yahtawi ala ikhlalin bil amanatil ilmiyah. Menjadi jelas bahwa ternyata kitab itu terkandung padanya pengkhianatan ilmiah. Pengkhianatan ilmiah, manipulasi, distorsi, penyelewengan terhadap kandungan-kandungan isinya. Kebatilan dipoles dengan al-haq. Fima naqalahu an ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Jadi apa yang dinukilkan dari ucapan-ucapan ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab itu dimanipulasi, diselewengkan. Wa tahrif lil adillati an dalalatiha allati taqtadiha al-lughatul arabiyyah wa maqasidi syariah. Dan juga di dalam kitab itu terdapat distorsi, penyelewengan terhadap dalil-dalil dari madlulnya, dari penunjukannya. Dalilnya begini, mereka seret, mereka bawa ke sana sesuai hawa nafsunya. Nah, diselewengkan dari makna lughawi secara bahasa, begitu pula diselewengkan dari maksud syariat, mencocoki hawa nafsu mereka. Seperti apa bentuknya? Wa min dzalika ma yali. Pengkhianatan ilmiah yang dilakukan penulisnya di dalam kitab tersebut mengesankan bahwasanya madhabnya adalah madhab ahli sunnah dan yang menyelisihinya adalah madhab khawarij. Yang pertama, tahrifuhu li ma'ani al-adillati syar'iyyah. Distorsi dia, penyelewengan dia terhadap makna-makna dalil-dalil syar'i. Wa tasarrufu fi ba'dhin nususi al-manqulati an ahli ilmi. Kemudian dia bertindak memanipulasi sebagian nas-nas tekstual yang dinukil dari ahli ilm. Dengan apa manipulasi itu? Hadfan, dibuang potongan yang tidak mendukung dia. Au taghyiran ala wajhin yufhamu minha ghairul muradi asla. Atau kalau tidak dia buang, dia rubah redaksinya mengiring kepada maksud yang berbeda dari asalnya. Jadi penukilan terhadap suatu keterangan atau perkataan ulama itu boleh untuk menukil secara makna, meringkas atau mentalkhis, menyimpulkan. Tapi ringkasan dan kesimpulan itu tidak boleh merubah maksud dari keutuhan kalam secara asalnya. Lu kalamnya begini, kamu simpulkannya berbeda. Lah. Tapi kalau maksud kamu adalah meringkas kesimpulan itu sesuai dengan asalnya, yang demikian tidak mengapa. Ikhtisaran, dalam rangka meringkas. Karena nggak dituntut orang harus menukil mentah-mentah tekstualnya copy paste plek. Kalau ibaratnya terlalu panjang, ingin disederhanakan, boleh. Tapi yang dia lakukan di sini merubah itu, meringkasnya, tapi menggiringnya kepada makna yang berbeda. Nah, begitu. Jadi jangan heran mereka menukil kalamnya Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan mereka menukil kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau A'immatud Da'wah atau Syekh Al-Utsaimin. Nah, mereka nukil itu dengan redaksi yang sudah berubah. Nah, berubah dari maksudnya. Tafsiru yang kedua, poin kritikan pengkhianatan ilmiah yang terkandung dalam kitab tersebut. Tafsiru ba'di maqalati ahli ilmi bima la yuwafiqu maqasidahum. Lihat bagaimana penulis kitab ini menafsirkan sebagian ucapan-ucapan ulama dengan sesuatu yang tidak mencocoki maksud ulama itu.
Memang dia nukil ucapan ulama-ulama ahli sunnah, ulama-ulama as-salaf. Tapi kesimpulan dia itu menyelisihi apa yang disebutkan oleh para ulama tadi. Oleh para ulama tersebut. Jadi sama dengan pendahulu-pendahulu mereka yang memerangi dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seperti Daud bin Jirjis, Utsman bin Mansur, sama. Mereka menisbatkan kepada fuqaha Hanabilah di masanya. Nah, menukil dari Syekh al-Islam, menukil dari ulama-ulama yang mu'tadar, yang teranggap, tapi mereka manipulasikan. Yang ketiga, kritikan terhadap kitab tersebut, pengkhianatan ilmiah yang ada dalam kitab tersebut. Al-kadhib ala ahlil ilm, berdusta atas nama ahlil ilm. Berdusta. Dia nukil bahwa saya ini ucapan fulan. Kemudian dia paksakan kepada pemahaman dia. Wa dzalika fi nisbatihi lil 'allamati Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullah ma lam yaqulhu. Yang menafikan, mendustakan ini a'immatud da'wah, para ulama lajnah madrasahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-muridnya Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Ini orang Khalid al-Ambari, siapa dia? Enggak pernah berguru ke Syekh Muhammad bin Ibrahim, kemudian menukil, menisbatkan sesuatu bahwa itulah pendapatnya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Jadi dia nisbatkan suatu pendapat, dia sandarkan kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Padahal Syekh Muhammad bin Ibrahim tidak berpendapat demikian. Kita telah tahu, termasuk dalam ilmu periwayatan, athbatun nas fi riwayah, athbatun nas fi rawi. Para murid-murid Syekh Muhammad bin Ibrahim ini menafikan. Sementara Khalid al-Ambari yang menukil, menyandarkan suatu pendapat kepada Syekh Muhammad Ibrahim, itu bukan muridnya, tidak pernah bertemu bahkan. Berarti ini kadzab. Dihukumi di sini dusta. Kadzib. Berarti kalau dalam ilmu riwayat ini dia wadda', pemalsu. Jadi riwayatnya maudhu' hukumnya. Nah, riwayatnya maudhu', sudah mungkar, maudhu'. Yang keempat. Dan ini poin yang menjadi bahasan dalam risalah ini dan menjadi ciri identik Murji'ah kontemporer. Da'wahu ijma'a ahli sunnah ala adami kufri man hakama bi ghairi ma anzalallah fi at-tashri'il 'am illa bistihlalil qalbi kasairil ma'asi allati dunal kufri. Perhatikan ini konsepnya. Berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Berhukum dengan selain syariat Allah. Penulisnya Khalid al-Ambari mendakwakan, mengklaim ijma' ahli sunnah bahwasanya orang yang berhukum dengan selain syariat Allah itu tidaklah kafir. Walaupun dalam tasyri' al-'am. Jadi hukum dengan selain syariat Allah ini banyak konsepnya, banyak bentuknya. Salah satu turunan bentuknya at-tasyri'ul 'am. At-tasyri'ul 'am itu istibdal. Jadi menggantikan syariat dengan perundang-undangan konstitusi buatan manusia, dijadikan itu sebagai sumber dasar landasan hukum. Kalau toh ada permasalahan syariat, permasalahan tolak kah, permasalahan waris mewarisi kah, itu hanya turunan poin cabang yang merujuk kepada sumber dasar asli, yaitu undang-undang buatan manusia itu. Jadi dijadikan syariat itu jika itu ada sebagai percabangan. Tetap dia harus merujuk ke sumber dasar landasan hukumnya adalah tasyri'ul 'am. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memiliki fatwa khusus dalam masalah ini karena mereka sering menunggangi ucapannya Syekh Al-Utsaimin, bertameng dengan Syekh Al-Utsaimin. Tulis di situ antum, lihat tasyri'ul 'am, antum kasih catatan kaki. Lihat Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin jilid 2 halaman 144, fatwa nomor 228. Ini Syekh Al-Utsaimin mengemukakan pandangan beliau terhadap konsep al-hukmu bi ghairi ma anzalallah dalam tasyri' al-'am. Di fatwa sebelumnya nomor 227, beliau menjelaskan bentuk-bentuk berhukum dengan selain hukum Allah. Ada pembagiannya, ada pengkategoriannya. Kemudian di fatwa nomor 228, Syekh berbicara secara khusus tentang konsep tasyri'ul 'am. Bahwasanya yang demikian ini membatalkan keislaman, menggugurkan keimanan pelakunya. Apa yang digagas oleh Khalid al-Ambari dalam kitabnya yang ditahdzir oleh lajnah ini, dia menyerukan ijma' ahli sunnah bahwasanya konsep istibdal
mengganti hukum syariat dengan hukum perundang-undangan dan menjadikan hukum perundang-undangan dasar itu sebagai sumber dasar landasan hukum, tidaklah mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Illa bil istihlalil qalbi, kecuali dengan penghalalan di dalam hati. Berarti intinya dia sedang ingin mengembalikan konsep kekufuran itu, hasrul kufur bil juhud. Kekufuran itu hanya bisa terrealisasikan apabila didasari dari hati. Makanya efek dari ini, segala bentuk berhukum dengan selain syariat itu pasti harus selalu kufrun duna kufrin. Kemudian mereka tunggangi penafsiran dari Ibnu Abbas. Begitu, hawa nafsu. Tanpa melihat satuan-satuan bentuk konsep-konsep yang beraneka macam ragam itu. Kemudian mereka mutlakkan konsep yang ada, demokrasi, sekuler, mengganti syariat secara total dengan orang yang berhukum dengan selain syariat pada satuan permasalahan karena hawa nafsu. Berbeda bentuknya macam-macam. Jadi salah satu propaganda yang mereka propagandakan dalam permasalahan ini yaitu semua yang ada di dunia ini, di masa ini, konsep perundang-undangan sekuler dan hukum, menerapkan hukum selain syariat Islam, itu adalah konsep yang legal. Kedaulatannya kedaulatan Islam. Naam, pemimpinnya adalah waliul amr yang sah. Jadi mereka jadi garda terdepan untuk membentengi sekulerisme itu. Bahkan pada kenyataannya yang ada di alam nyata secara faktual, bukan masalahnya berkaitan dengan ini saja, banyak pluralismenya. Naam, penyamaan terhadap seluruh keyakinan dan agama, praktek-praktek kekufuran dan kesyirikan pada masing-masing individunya, merata dan tersebarnya kekufuran dan kesyirikan di kedaulatannya, di kewilayahannya. Kompleks permasalahannya. Yang demikian itu semuanya tetap teranggap sebagai sesuatu yang islami. Kedaulatannya kedaulatan Islam, pemerintahnya adalah waliul amr yang sah. Sehingga tidak pernah ada dan tidak boleh ada konsep kebangkitan Islam. Gak boleh kamu membangkitkan Islam, tidak akan pernah ada jihad, tidak akan pernah ada penyuaraan untuk berhukum dengan syariat, karena apa yang telah ada itu sudah syar'i sah. Ini gak akan pernah bangkit Islam. Siapa yang menyuarakan syariat akan diklaim langsung, diserang, dihujam sebagai takfiri, sebagai khariji. Ya, mereka menunggangi akidah salaf dan menyelewengkannya tidak pada tempatnya. Menyelewengkannya dari tempatnya. Jadi ini konsepnya, mereka membawa konsep berhukum dengan selain syariat dalam seluruh jenis dan bentuknya itu tidaklah menggugurkan keimanan pelakunya, kecuali atas dasar istihlal al-qalbi, seperti seluruh maksiat. Sebagaimana seluruh maksiat yang di bawah kekufuran. Nah, jadi konsepnya hanya terbatas, terkategorikan sebagai dosa besar saja. Ya, tidaklah menggugurkan keislaman jika tidak diyakini dalam hati. Itu jika mereka masih menganggap dosa besar. Banyak dari mereka yang bahkan menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa, yang wajar, yang boleh. Bahkan ada yang menganggap itu sebagai suatu ya keharusan. Karena masyarakat yang ada ini majmu'. Tidak bisa untuk kita terapkan syariat Islam. Jadi butuh padanya suatu syariat yang bisa merangkul seluruh yang ada, seluruh lapisan yang ada. Lintas keyakinan, lintas suku, lintas bangsa. Berbatil-batil tetapi tetap satu jua. Itu motonya. Naam. Wa hadha mahdhu iftira'in ala ahli sunnah. Dan itu adalah semurni-murni tindakan mengada-ngadakan dan upaya pendustaan atas nama ahli sunnah. Karena mereka menisbatkannya kepada salafiyah, kepada ahli sunnah. Padahal itu bukan di atas madhab ahli sunnah, di atas madhabnya Jahmiyah. Ironisnya madhab ahli sunnah dicitrakan sebagai madhab khawarij, madhab takfiri. Mansya'uhu al-jahl. Pemicu dari pemikiran seperti itu, gagasan dan pandangan seperti ini bisa jadi karena kejahilan, kebodohan, atau su'ul qasd, niatnya sudah jelek memang, dia ingin menebarkan pemikiran yang sesat dan rusak ini, mempropagandakan. Atau bisa dari keduanya, sudah jahil, niatnya jelek juga. Nah, apakah al-lajnah ad-daimah di sini mengklaim sepihak, su'ul dhon? La. Mereka mengkaji fenomena yang ada ini, merisetnya, na'am. Apa yang mereka propagandakan ini bukan tanpa sebab. Ada maksud di balik itu, ada upaya, apa yang sedang mereka tuju ini. Sasaran mereka itu apa? Nah, sasaran mereka ya dakwah tauhid. Ingin memoderatkan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Begitu mereka.
atau memoderatkan dakwah salafiyah. Jadi salafiyah khalafiyah hakikatnya, salafi tapi versi khalaf. Nas'alullah as-salama wal afiyah wa bina'an 'ala ma taqaddam fa innal lajnata tara tahrima tab'il kitabil madhkur wa nashrihi wa bai'ihi. Maka di atas yang telah berlalu, atas dasar penjelasan tersebut, maka sesungguhnya lajnah memandang haramnya mencetak kitab tersebut dan menyebarkannya serta memperjualbelikannya. Wa tudzakkirul katiba bitaubati ila Allah taala, dan lajnah juga mengingatkan penulisnya untuk bertaubat kepada Allah. Wa muraja'ati ahli ilmil mawthuqin, dan untuk merujuk kepada para ulama yang terpercaya, al-mawthuqin. Tidak semua ulama itu mawthuqun. Tidak seluruh ulama itu terpercaya. Tidak setiap yang mengemban ilmu itu layak untuk kamu rujuk dalam masalah-masalah i'tiqadiyah. Pakar dalam bidang hadis misalkan, tapi ada kecacatan dalam akidah, maka jangan kamu rujuk akidahmu kepadanya. Pakar dalam bahasa, cacat dalam akidah, jangan kamu rujuk akidah kepadanya. Pakar dalam fikih, rusak dalam akidah, jangan kamu rujuk padanya. Naam, pakar tajwid, pakar qiraat, cacat dalam akidah, jangan kamu merujuk padanya. Terutama kamu gantungkan permasalahan-permasalahan i'tiqadiyah yang fundamental, yang asas kepadanya. La. Muraja'at ahli ilmi al-mawthuqin liyata'allama minhum wa yubayyinu lahu zallatihi, agar dia bisa mempelajari dari para ulama yang terpercaya tersebut, yang selamat akidahnya, dan agar para ulama itu dapat menjelaskan kepada dirinya ketergelinciran dirinya, kesalahan dirinya dalam pemikiran dan pandangan terhadap akidah, terhadap manhaj. Wa nas'alullaha lil jami'i al-hidayah wa taufiqa wa thabata 'ala al-islami wa sunnah. Kami memohon kepada Allah untuk seluruhnya agar mendapatkan hidayah dan taufik dan kekokohan di atas Islam dan sunnah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Al-Lajnatud Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta, ditandatangani oleh ketua lajnah, yaitu Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Muhammad al-Syekh, mufti kerajaan Saudi Arabia yang sekarang. Anggota-anggotanya Syekh Abdullah Al-Ghudayan, Syekh Saleh Al-Fauzan, dan Syekh Bakr Abu Zaid. Naam. Berikutnya fatwa tahdir terhadap kitab Haqiqatul Iman baina ghuluwil khawarij wa tafritil murji'ah. Kitab ini dikeluarkan, dimunculkan untuk memberikan dukungan support kepada kitab Dhabtud Dawabit dan kitabnya Ali Al-Halabi. Jadi begitu mereka. Keluar muncul kitab ini, chaos di dunia dakwah. Muncul lagi kitab yang lainnya seakan-akan mendukungnya. Nah, jadi orang mau berpikir tentang ketidakberesan dalam apa yang mereka tebarkan, yang mereka suarakan. Ini menjadi takut, menjadi tidak percaya diri, atau bahkan menuduh dirinya sendiri. Jangan-jangan saya yang sesat. Semua orang bicara tentang konsep iman seperti ini kok. Yang ini bicara, yang itu bicara. Nah, sehingga orang yang di atas fitrah, yang tahu konsep yang benar, kadang mereka menjadi tidak percaya diri. Kok semua bicara begini ya? Nah, ini perang pemikiran namanya. Muncul kitab Haqiqatul Iman baina ghuluwil khawarij wa tafritil murji'ah. Mengesankan dari judulnya bahwasanya apa yang sedang disuarakan di medan dakwah itu adalah madhab ahli sunnah, madhabnya pertengahan antara ekstrim kanan khawarij dan antara ekstrim kiri murji'ah. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 8 Rabiul Tsani 1421 Hijriah. Fi tahdhiri min kitab Haqiqatul Iman baina ghuluwil khawarij wa tafritil murji'ah. Berkata al-Lajnah ad-Daimah, alhamdulillah wahdahu wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'du. فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما ورد إليها من الأسئلة المقيدة لدى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 2800 والتاريخ 9 من شهر الصفر 21 و400 وألف هجرية. Lajnah ad-Daimah telah mempelajari apa yang telah masuk, yang telah datang berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah dikait. Pertanyaan telah dikait sebagai sebuah pertanyaan yang resmi. Kalau surat menyurat
keresmian itu kan ada nomor surat, nomor fatwa. Nah, dia telah diakui, dikait pertanyaan-pertanyaan tersebut di sisi Hay'ah Kibarul Ulama nomor 802 tertanggal 9 Safar 1421 Hijriah. Wa raqam 14 wa 400 wa alf wa tarikh athamin min syahri Rabi'il Awal 21 wa 400 wa alf Hijriah wa raqam 9 wa 700 wa alf wa tarikh athamin 10 min syahr Rabi'il Awal 21 wa 400 wa alf Hijriah. An kitabi bi'unwan Haqiqat al-Iman baina ghuluwil khawarij wa tafrid al-murji'ah li Adnan Abdul Qadir. Adnan Abdul Qadir ini salah seorang pegiat dakwah, masyayikh lah di Kuwait. Ya, dia satu jaringan juga dengan Syekh Rabi Al-Madkhali, Syekh Abdurrahman Abdul Khalid, orang-orang Kuwait. Mengeluarkan kitab ini Hakikat Iman antara hulunya Khawarij dan tindakan berlembek-lembeknya, bermudah-mudahannya Murji'ah. Nasyara Jam'iyatus Syariah bil Kuwait, ditebarkan, diterbitkan, diedarkan oleh Yayasan Syariah di Kuwait. Fa'aftat al-lajnatu ba'da dirasa, jadi tersebar ini merata di Kuwait, di Yordan, di Mesir, di Indonesia, semua. Nah, karena jaringan mereka terkoneksi berupa komunitas. Fa'aftat al-lajnah ba'da dirasa, di Madinah terutama. Nah, tersebar pemikiran ini. Fa'aftat al-lajnah ba'da dirasa anna hadzal kitab yansuru madhhab al-murji'ah. Maka lajnah memberikan fatwa setelah melakukan riset bahwa kitab tersebut yansuru madhhab al-murji'ah, menopang, mendukung, menolong madhab al-murji'ah. Tahun 1421. Ini telah keluar sebelumnya fatwa-fatwa yang memperingatkan umat dari fitnah murji'ah. Ternyata muncul di sana tulisan-tulisan berusaha untuk mengcounter peringatan dari al-lajnah ad-daimah dan memberikan dukungan, sokongan terhadap kitab-kitab yang menebarkan pemikiran murji'ah. Makanya al-lajnah mengatakan yansuru madhhab al-murji'ah. Ini kitab mendukung dan menyokong madhab murji'ah. Alladzina yukhrijuna al-amala an musammal iman wa haqiqatihi. Di mana inti dari madhab murji'ah itu mengeluarkan amalan dari hakikat iman. Wa annahu indahum syartu kamal, dan bahwasanya amalan lahiriah itu di sisi mereka adalah syarat kesempurnaan iman. Bermakna tidak adanya amalan lahiriah tetap teranggap sebagai seorang mukmin, tidak tergugurkan keislamannya selama didapati keimanan di dalam hati pelakunya. Wa anal mu'allifa qad azzaza hadzal madhhab al-batila binuqulin an ahlil ilmi. Lihat, dan bahwasanya penulisnya telah menyokong madhab yang batil itu dengan penukilan dari para ulama. Ini kan talbisnya mereka. Jadi mereka suarakan madhab batil mereka bertameng dengan penukilan-penukilan dari para ulama. Makanya ketika mereka terpojokkan, mereka akan mengatakan masalahnya khilaf di sisi kalangan ulama. Ini loh ulama-ulama ini berpendapat demikian. Seakan-akan di sana ada qaulusani, pendapat yang kedua dalam permasalahan. Padahal permasalahan ini bukan khilaf. Dia masuk masalah pokok dasar akidah ahli sunnah. Tasarrafa fiha bil batri wat tafriqi wat tajzi'atil kalam wat tawdhifil kalami fi ghairi mahallihi. Apa yang dilakukan oleh penulisnya Adnan Abdul Qadir? Menyelewengkan penukilan dari para ahli ilmu dengan memotongnya, dengan memisah-misahnya, memisahkan ungkapan ini, dipisah, dipotong, disambungkan ke sini, dirangkai sama dia. Nah, ya memang kalau dikatakan itu ucapannya alim fulan, ya ucapannya alim fulan, tapi bukan ucapan itu secara utuh. Alim fulan berbicara di situasi dan kondisi tertentu dalam sekian permasalahan, dipotong-potong sama dia, dirangkai. Ya dia tetap ucapannya orang alim yang sama tersebut. Tapi bukan sesuai aslinya, sudah dipotong-potong, sudah dirangkai sama dia sesuai dengan kemauannya. Menempatkan kalam bahasan itu bukan pada tempatnya. Wal ghalat fil azwi, dan kekeliruan dalam al-azw. Al-azwi itu adalah menyertakan rujukan asli. Misalkan dia menukil ucapan ulama fulan. Berkata Syekhul Islam di mana? Misalkan di Majmu' Fatawa. Tapi dia
salah dalam menukilkan. Padahal Syekhul Islam bukan berbicara di Majmu' Fatawa misalkan. Atau dinisbatkan ucapan itu kepada alim fulan, padahal itu bukan ucapannya alim fulan, tapi ucapannya orang lain. Kama fi safhah at-tasi'ah id aza qawlan lil imami Ahmad rahimahullahu ta'ala wa innama huwa li Abi Ja'far al-Baqir. Contohnya misalkan Al-Lajnah membawakan bukti-buktinya sekarang. Contohnya di halaman 9. Penulisnya menisbatkan ucapan kepada Imam Ahmad, padahal dia ternyata bukan ucapannya Imam Ahmad, tapi ucapannya Abu Ja'far al-Baqir. Wa ja'ala anawin la tattafiq ma'a ma yasuquhu tahtaha. Kemudian dia jadikan judul enggak selaras dengan isinya. Kan banyak itu orang yang bikin highlight di YouTube itu. Judulnya apa, isinya padahal apa. Pengennya apa? Pengennya viral. Nah, ya seperti itu. Dia jadikan judulnya enggak cocok sama bahasannya itu. Minha fi safhat tasi'ah, di antaranya di halaman yang ke-9, itqala aslul iman fil qalbi faqat. Man naqadahu kafar. Dia jadikan judulnya pokok dasar iman, intinya iman itu ya di hati saja. Siapa yang membatalkan keimanan di dalam hati baru dia kufur. Seakan-akan ya seperti itulah konsep iman di sisi ahli sunnah. Wa saqa nassan min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah la yattafiq ma'a ma dzakarahu. Dia beri judul seperti itu, kemudian dia nukil di bawahnya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang enggak selaras dengan judul. Seakan-akan memberi kesan, oh seperti itu adalah pandangannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa minan nuqulil mabturah batarahu li kalam Ibnu Taimiyah safhat tasi'ah anil fatawa al-mujallad as-sabi'. Na'am. Safhah 44 wa 600 wa al-mujallad as-sabi' safhah 70 wa 70 wa 300 di Majmu' Fatawa jilid 7 644 dan 377. Dia nukil di kitabnya di halaman yang ke-9. Wa naqala safhah as-sabi'ata asyarah, dinukil pula di halaman ke-17 an iddatis sabir, karya Ibnu Qayyim. Ada di kitabnya di bawah. Li Ibnu Qayyim wa hadza fama yanqudu ma dhahaba ilaihi minal irja. Lihat, dia nukil dari Ibnu Qayyim, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi dipotong tekstual yang menyanggah dan membantah pemikiran dia yang sedang ingin dia gaungkan berupa pemikiran Murji'ah. Jadi diambil sepotong. Padahal potongan yang berikutnya itu justru membantah pemikiran dia. Wa fi safhah 33 hadafa ba'd kalam Ibnu Taimiyah min al-fatawa al-11. Naam. Min al-fatawa al-mujallad al-11. Naam. Safhah 70 wa 80. Safhah 70 wa 80. Wa kada fi safhah 34 min al-fatawa. Intinya di sini Syekh Al-Lajnah Daimah menukil, membuktikan di halaman sekian dia buang ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di halaman sekian begitu. Sampai pada kalamnya Ibnu Qayyim dalam kitab As-Shalah. Dia buang. Hadafa tatimmata kalam Ibnu Taimiyah fi Sarimil Maslul, dia juga buang penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab As-Sarim Al-Maslul. Dia buang keseluruhannya. Ila akhir ma fi hadzal kitab min mithli hadhihi tawam. Dan yang selain daripada itu dari kitab-kitab ini yang merupakan tawam, musibah, bala, bencana. Naam. Nah, ini lebih dari ini. Jadi kalau dinukilkan semua akan panjang. Mimma yansuru madhhab al-Murji'ah, intinya apa yang sedang dia perjuangkan, yang sedang dia suarakan melalui kitab tersebut, yaitu menyokong, mendukung madhab Murji'ah yang sedang beredar di medan dakwah, ditebarkan. Wa ikhrajuhu linnasi bismi madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Kemudian dia bungkus, dia kamuflasekan itu, dia citrakan di hadapan umat manusia dalam nama madhab ahli sunnah wal jamaah. Inilah dakwah salafiyah. Manhaj kami adalah manhajus salaf. Akidah kami adalah akidah salaf. Kami adalah salafiyun. Begitu. Labelisasinya di kalangan umat seperti itu. Lihada fa inna hadal kitab yajibu hajbuhu wa adamu tadawulihi. Oleh karena itu maka kitab tersebut wajib untuk ditarik peredarannya, dilarang peredarannya. Wa nansahu muallifahu an yuraji'a nafsah. Kami menasihatkan penulisnya untuk memurajaah dirinya sendiri. Wa an yattaqiyallaha birruju'i ilal haqqi wal ibti'ad an mawatinid dhalalah.
dan bertakwa kepada Allah serta rujuk kepada kebenaran dan menjauh dari tempat-tempat kesesatan. Memperdebatkan sesuatu yang telah jelas. Ini loh sebab kesesatan. Naam. Apa faedah kemarin Zaki? Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Kemudian menjadi keras hati-hati mereka setelah yang demikian itu. Apa itu? Dzalika. Merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, mempertanyakan tentang konsep sapi. Apa warnanya, seperti apa modelnya, apa jenisnya, bertele-tele, berpanjang-panjang. Nah, tidak segera melaksanakan perintah. Permasalahan yang sudah jelas mereka pertanyakan saja. Allah balas, Allah jadikan hati mereka keras. Fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Mempertanyakan, memperdebatkan pokok-pokok dasar agama yang telah jelas, kemudian menabrakkannya dengan sesuatu yang mutasyabih. Ini termasuk ciri identik orang-orang yang menyimpang. Khawatirnya dihukum dengan penyimpangan secara bertahap. Tadinya mengenal manhaj yang benar, akidah yang benar, futur, perlahan-lahan bergeser menjadi menyimpang. Bahkan tidak cukup di situ, memerangi ahlul haq, menjadi pembela, penyokong kebatilan. Ini banyak contohnya, sudah banyak sekali. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuth al-Ilmiyah wal Ifta. Ditandatangani oleh Ketua Al-Lajnah yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Al-Mufti, dan anggotanya Syekh Abdullah Al-Ghudayan, Syekh Saleh Ibn Fauzan, dan Syekh Bakar Abu Zaid. Ini yang tercantumkan di atas lembaran. Tapi secara prakteknya ketika dilakukan riset dan diskusi serta pembelajaran, banyak ulama anggota lajnah yang lainnya dari kalangan para kibar ulama, Syekh Saleh Al-Luhaidan. Naam. Dan yang selain daripada mereka. Baik, kita cukupkan bahasan kali ini sampai di sini. Naam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.